Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Qad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa, enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk, sampai hari ini terus WA sama saya, mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa, enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran soko kulino. Saking sering ketemu maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka-mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura?
Pintu gapura. Apa? Gerbang. Itu ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sedikit. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka kapanpun. Terserah kita mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saipul? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3 nggak bisa, saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8 nggak bisa, itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa, sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58. Ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu. Lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik ya, kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu, dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah, betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau saya kalau bertanya, ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang, ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya rumput itu terbuat, daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah, kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul, betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang, betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah, betul nggak? Kan itulah alam. Nah, karena
Karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya, walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang. Nggak usah dipikirkan, nggak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa nggak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya. Ini wajah-wajah. Maaf, habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, nggak usah disalahkan dulu, pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya, siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun, menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat, masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas, apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur, teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur?
Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi. Tasyakur binikmah. Wah. Yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku. Gitu nggak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu teuy. Giliran mendapatkan yang diinginkan langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang. Bukan kebiasaan, ketololan. Karena nggak ngerti. Kufur itu artinya menolak, syukur itu artinya menerima dengan keterbukaan. Karena syukur artinya adalah terbuka, terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya. Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Nggak tahu telunjuk saya ke sini. Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak? Dan orang baik ini masih ke sini juga. Supaya nggak sana nggak GR. Orang yang baik ini katanya dia itu karena mengikuti Allah. Betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda, yang dibenturkan oleh kita sendiri. Begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri? Begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir, ya begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar.
Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia, dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja, betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua, betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan. Berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju ketika dia sedang jatuh kesadarannya naik, tapi ketika dia sedang naik kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul? Di kelas spiritual yang belajar sama saya, jarang orang yang datang kepada saya sedang berada di puncak kejayaan dunianya. Sudah duitnya habis, usahanya bangkrut, baru nyari saya. Saya nasibnya makanya ketika saya cerita, saya sedang ngebangun nih sebuah kawasan buat kita nanti supaya kita belajar di sana lebih enak. Duh ayah, coba dulu ya, ketika saya masih banyak uang saya bisa bantu ayah. Belum tentu, saya bilang. Itu kan halusinasi pikiranmu saja, betul nggak? Kenyataannya sekarang semuanya sudah tidak ada. Dan yang tidak ada itu yang telah mengantarkan kamu menjadi sadar dan ketemu saya. Betul nggak? Dan kalau kamu masih ada, nggak ketemu saya, enak aja. Paham maksud saya? Harus hilang dulu miliaran, udah nete semplek nencak semplak teh gening ya, kata orang Sunda. Betul nggak? Itu salah, ini salah. Ya udah, baru. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu semua tidak buruk, tapi itu semua yang telah mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran baru. Betul apa tidak? Oke. Baik ya. Jadi di tanah yang baik tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang semuanya merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu merana. Duit banyak merana, apalagi gak punya duit. Betul nggak? Iya. Sehat merana, apalagi kalau sakit. Punya mobil merana, apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya masih menghakimi, dan itu sumber masalah. Ternyata masalah itu tidak ada ketika pikiran sudah selesai dari penghakiman. Gak ada. Ada yang bilang, saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Suami saya. Emang kenapa? Marah-marah. Emang jelek marah-marah? Kan jelek, marah-marah jelek itu kata ibu, kata pikiran ibu. Bukankah itu doa ibu? Jadikanlah saya istri yang soleh. Langsung suaminya marah. Kan ciri istri yang soleh itu sabar, betul nggak? Makanya saat suaminya tidak sabar,
dijadikan ketidaksabarannya sebagai jalan untuk membuat dia tambah kuat. Keren nggak? Keren. Kan semuanya di sini, nggak ada masalah. Masalahmu di sini. Paham? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Nah, kita lihat Quran surat An-Naba. Surat An-Naba, tahu An-Naba artinya apa? Kalian tuh sering baca Quran tapi tiap ditanya nggak jelas. An-Naba itu apa artinya? An-Naba itu artinya berita besar. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Makanya An-Naba itu cerita tentang berita besar, bukan berita kecil. Berita penting. Apa sih berita penting dalam Quran surat An-Naba? Saya baca dulu yang ayat ke-15-nya. Linuh rijabihi habba wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani, tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah, air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum, maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya, kalau mau makan minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, dilarutkan oleh air, memudahkan proses kerja lambung kita, sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya, perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu, yang kayak gitu-gitu. Kenali tubuh kita, maunya apa sih tubuh ini. Makanya kalau mau mandi, minum. Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi, dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin, darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter, begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit, sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun, pecah pembuluh darah.
ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran, jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya, terima kasih air, kamu keren, terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Suka begitu? Boro-boro. Setelah itu kemudian disapa, air itu disapa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah, suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi, Allahu Akbar. Niat ingsun adus banyu suci, suci dening Allah, suci badanku kabeh, mulia tan kenaning lara, mulia tan kenaning tua, kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Niat ingsun adus banyu esuk mas gendega mas lulut, niat ingsun adus banyu sekar staman, siniramirah den lurupi inten, sarining retna kumala dadaku biar cahyaku Muhammadiyat, ya ingsun sejatining manusia, ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma, sarining bumi sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Leluhur kita di Nusantara itu ngajarin mandi aja selengkap itu.